Halo warga Asahan, kembali lagi di Sah, obrolan pemilu seputar Asahan. Kembali lagi di obrolan pemilu seputar Asahan. Buat warga Asahan, lagi-lagi saya berada di sini untuk ngobrol dengan Komisioner KPU Kabupaten Asahan. Kali ini bersama Abangda Samiun Sembara Marpaung. Ya, sehat Abangda? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mencari waktu abang semua ini cukup bersabar saya ya. Sebentar Chan, rapat. Sebentar Chan, lagi di luar kota. Seperti itu. Luar biasa untuk waktunya ya Bang. Dan kami doakan untuk seluruh penyelenggara sehat. Amin. Sampai penetapan diumumkan. Aman dan kondusif ya. Ya, benar. Abang dah. Beberapa hari ini teman-teman saya dan juga warga Asahan, saya selalu mendengar untuk mengurus namanya kelengkapan untuk mendaftar sebagai KPPS. Dan sangat antusias sekali Bang untuk kawan-kawan dan masyarakat Asahan. Dalam organisasi KPU kan ada PPK, ada PPS, dan kali ini adalah rekrutmen KPPS. Apa aja tahapannya Bang? Baik. Sekarang ini sudah memasuki tahapan perekrutan KPPS yang dimulai dari tanggal 1 kemarin, 1 Oktober. Itu sampai nanti di tanggal 23 November tahun 2020 itu akan selesai pembentukannya. Di situ nanti tanggal 23 itu dilakukan pembentukan. Jadi proses tahapan ini, jadi tahapan awal dia KPU Asahan itu mengumumkan kepada masyarakat. Kita umumkan itu di papan pengumuman KPU, di media sosial KPU, kemudian di papan pengumuman kecamatan, di papan pengumuman di desa, dan kemudian lagi di tempat-tempat yang strategis yang mudah diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi terkait tentang rekrutmen ini. Jadi di situ juga sudah kita umumkan selama 6 hari, dan itu juga sudah kita buat juga di dalam pengumuman itu terkait tentang persyaratannya. Nah, apa aja syaratnya Bang ketika ada warga Asahan ingin menjadi penyelenggara di KPPS? Ya, syaratnya ini cukup banyak sih untuk menjadi penyelenggara. Cuma sebelum sampainya ke persyaratan, dalam rekrutmen ini juga PPS itu harus mempertimbangkan komposisi tokoh masyarakat, kemudian lagi dari mahasiswa, kemudian lagi masyarakat umum. Jadi dari 3 komponen ini harus bisa andil di rekrut mereka ya. Kemudian terkait tentang persyaratan itu ya salah satunya adalah warga negara Indonesia. Warga Indonesia. Itu dia yang pertama. Kemudian lagi usianya minimalnya 20 tahun, maksimalnya sampai dengan 50 tahun. Itu dikarenakan di tengah-tengah pandemi ini terjadi perubahan terkait tentang usia. Jadi karena semalam itu ketika rekrutmen PPK dan PPS itu usianya 17 dan batasan maksimalnya nggak ada. Jadi karena pelaksanaan ini di tengah pandemi, ya itu harus minimalnya dia 20. Minimal 20. Maksimal 50. Karena mengingat pandemi ini ada usia-usia yang rentan. Rentan ya untuk usia yang rentan untuk terpapar dengan COVID-19. Benar. Sehingga nanti yang bisa aja nanti lebih muda PPS-nya, karena PPS kita kemarin banyak kita rekrut juga itu usia-usia yang 18, 19 tahun itu banyak itu. Kita juga ingin yang muda-muda agar supaya lebih energik dalam energik ya, dan gampang memahami karena di posisi pandemi ini kan pasti ada perubahan untuk diklat atau pelatihannya kan Bang? Gimana tentunya tuh caranya? Jadi nanti terkait tentang BIMTEK ini kita akan lakukan BIMTEK itu dengan tetap kita lakukan metodenya dengan tatap muka, tapi tetap kita ikutkan protokol kesehatannya. Kenapa itu harus kita lakukan seperti itu? Karena kita khawatir kalau kita lakukan dengan daring BIMTEK ini, karena di situ ada nanti praktek yang akan kita lakukan kepada peserta itu terkait pengisian formulir-formulirnya. Jadi sehingga tidak bisa kita lakukan itu dengan aplikasi Zoom itu ya. Benar. Dengan daring. Jadi kita lakukan nanti dia per TPS aja atau ada 2 TPS kita gabung ya. Dua TPS itu KPPS yang digabung jadi satu, kita dikasih bimbingan teknis di situ. Bimbingan teknis ya seperti itu. Jadi
tetap melakukan pertemuan tapi tetap protokol dijalankan ya Bang ya. Iya. Seperti itu. Karena memang untuk pengisian C1 sampai C6 dan segala macam ini kan cukup sulit nih Bang kalau memang lewat dari media ya. Iya. Jadi kan mereka itu kan memang betul-betul harus mengetahui, dan kemudian lagi dalam rekrutmen ini di samping mereka memperhatikan standar tamatan ataupun ijazahnya ya, minimalnya kan itu SMA atau sederajat. Di samping mereka memperhatikan itu persyaratan, juga mereka harus melihat orangnya tadi memang betul-betul atau tidak mau bekerja. Iya. Artinya nanti sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini ada namanya formulir C6 KWK itu. Artinya itu surat pemberitahuan kepada masyarakat supaya datang nanti ke TPS jam berapa dia pelaksanaan pemungutan, tempat TPS-nya di mana, TPS berapa. Benar. Nah, jadi itu nanti kan didistribusikan sebelum hari H, 1 hari sebelum hari H paling lambat itu harus didistribusikan. Kita khawatir kalau orang nanti yang tidak betul-betul mau bekerja, itu tidak terdistribusi. Benar. Nah, jadi mereka memang betul-betul harus memang orang yang mau bekerja dan memiliki integritas ya, orang yang jujur, karena kita juga tidak mau ada peserta itu yang ada keberpihakan kepada salah seorang pasangan calon. Iya benar. Apalagi kalau misalkan ada rumah warga yang tutup nih ketika formulirnya itu mau disampaikan, langsung males gitu biasanya. Malas gitu. diulangi lagi. Sebenarnya lagi. Itu kan harus sampai kepada benar. Karena banyak sekali terjadi ketika kemalasan itu timbul, ya kan? Warga yang nggak dapat formulir pasti komplain. Seperti itu. Jadi buat para peserta yang ingin ambil andil dalam penyelenggara yaitu KPPS, wajib benar-benar niatkan betul hatinya menjadi penyelenggara. Karena kesuksesan ada di tangan mereka. Seperti itu. Baik, Abang Da, di pemungutan suara nanti di tanggal 9 Desember atau rekrutmen KPPS ini ada pengurangan atau penambahan Bang untuk jumlah peserta? Jumlah pesertanya itu tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Tetap jumlah anggota KPPS itu ketua dan anggotanya itu sebanyak 7 orang. 7 orang. Baru ditambah dengan petugas ketertiban TPS sebanyak 2 orang. Sebanyak 2 orang. Jadi ini nanti dia kalau dia anggota KPPS itu akan dilakukan perekrutan. Jadi kalau dia untuk petugas ketertiban itu akan dihunjuk oleh anggota PPS, dikirimlah namanya ke KPU. KPU nanti akan mengirimkan kepada bupati untuk persetujuan. Ketika bupati nanti sudah memberikan persetujuan terkait anggota petugas ketertiban di TPS, maka KPU Asahan akan kembali menurunkan nama-nama itu kepada PPS untuk di-SK-kan sebagai petugas ketertiban di TPS. Iya. Baik Bang, sedikit ini kelupaan Chandra tadi. Syarat ini Bang. Syarat yang paling utama atau adakah syarat-syarat lain selain yang Abang utarakan tadi? Misalkan domisili nih Bang. Iya. Gimana Bang untuk domisili? Kalau untuk syarat domisili dia harus berdomisili di wilayah TPS itu yang lebih diutamakan. Jadi seandainya tidak ada yang memenuhi syarat. Contohnya di sana banyak yang udah terlibat dalam partai politik atau udah ada sebagai penyelenggara juga sehingga tidak bisa ikatan suami istri. Kemudian lagi dikarenakan ada hal-hal yang lain sehingga mereka tidak mau umpamanya. Jadi untuk pemenuhan itu boleh juga diambil dari daerah luar, artinya desa tetangganya. Desa tetangga Dari situ juga bisa. Ada juga dia bisa mendaftar menjadi anggota KPPS. Domisili dia berbeda umpamanya di KTP dengan alamat dia berbeda dengan domisilinya. Jadi boleh dia mendaftar sesuai dengan domisilinya tadi, tetapi dia harus membuat surat keterangan dari desa bahwasanya dia berdomisili di tempat itu. Oh, seperti itu. Cuma tetap memprioritaskan kalau banyak pendaftar, banyak masyarakat yang mendaftar menjadi anggota KPPS. Yang diprioritaskan itu adalah masyarakat yang KTP sesuai dengan domisilinya. Domisili itu diprioritaskan. Oke, jadi tim seleksi untuk KPPS ini cukup
memperhatikan dan detail ya. Baik dia apakah dia seorang tim sukses atau dia memang netral, domisili seperti itu ya Bang ya. Jadi nanti anggota PPS itu juga ketika nanti pendaftarnya melebihi dari kapasitas, artinya lebih dari 7 orang anggota KPPS tadi yang mendaftar, maka nanti PPS akan melakukan wawancara ya? Mengambil mana yang lebih baik di antara yang mendaftar itu tadi. Baik. Baik Bang, terima kasih untuk waktunya. Jadi teman-teman di luar sana nih sudah terjawab untuk syarat, terus jumlah ya kan, dan fungsinya nanti untuk KPPS. Buat Abang Dah, Chandra terima kasih banget untuk waktunya. Buat warga Asahan jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk melakukan pemilihan suaramu, tentukan untuk Asahan ke depan. Dan buat para peserta yang mengajukan diri untuk jadi KPPS, tentukan untuk niat yang sungguh-sungguh karena kesuksesan ada di tangan kalian para KPPS. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan di pandemi ini. Ketemu lagi di Opsah selanjutnya. See you next time.